Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami jika Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama dengan kami melalui channel YouTube Grace Community Center. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu saat ini siapkan hati dan siapkan roh Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti kami di channel YouTube Grace Community Center. Dan juga jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera ataupun juga mengirimkan pesan melalui Instagram dan Facebook GBI Grace Community Center. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, saya yakin setiap kita diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Sebab Tuhan kita baik, Tuhan kita setia, amin. Dikirimnya berkat, rahmatnya baru setiap hari bagi setiap kita, setiap pagi. Bahkan Mazmur pasal 42 mengatakan bahwa Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dia mengasihi kita, Dia menyayangi kita. Mari berikan kemuliaan pujian buat Allah kita yang hidup. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kasih setia Tuhan. Your loving kindness, kasih Tuhan atas setiap kami diperintahkannya pada siang hari. Kami mengucap syukur Tuhan menjagai kami, Tuhan melindungi kami. Pagi hari ini kami berikan pujian bagi Tuhan Allah kami, bagi anak domba Allah yang berkuasa selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Pujian bagi namamu Tuhan, pujian bagi namamu di tempat maha tinggi. Yes God, yes God. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Kau mulia Tuhan, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan Engkau mulia Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, Engkau mulia Tuhan. Mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya
sebab Kau mulia, Engkau mulia Tuhan, layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan, ditata, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Engkau yang memerintah dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Engkau Tuhan kami dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Berikan sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan. Engkau mulia Tuhan, Engkau mulia, Engkau layak disembah. Biar kami menyembah Tuhan, memuji nama-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak dipuja, nama-Mu kemuliaan. Haleluya, haleluya. Yesus Engkau Raja, kami sembah, kami sembah. Kira balala basyara bara 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 bara. Kira balala basyara nama sande. Haleluya. Engkau layak, Engkau layak. Yesus Kau Tuhan, Yesus Engkau Raja. Kira balala basyara bara 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 bara. Kira balala basyara nama se. Oh haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Kemuliaan bagi anak domba Allah, kemuliaan bagi Raja selamanya. Kira balala basyara, haleluya. Kira balala basyara bara 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 bara. Kira balala basyara, Hosana, Hosana, Hosana. Bagi Allah Raja. Kira balala basyara, kira balala basyara bara 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 bara. Kira balala basyara bara 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 bara. Kira balala basyara bara 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 bara. Kira balala bara bara basyara. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba Allah, bagi anak domba, Engkau Tuhan yang duduk di tahta. Serukan haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Bagi anak domba, berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Yes God. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk di tahta. Oh haleluya, oh haleluya, Yesus. Oh haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi
Engkau Allah kami, Engkau Raja kami, anak domba Allah yang rela disalib supaya kami diselamatkan. Kami ucap syukur Tuhan. Engkau yang setia, Engkau yang baik. Sampai masa tua kami, bahkan putih rambut kami, Engkau menjagai kami, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kami puji Engkau, kami mengangkat tangan kanan kami memuliakan Engkau, Allah yang hidup. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji kebenaran-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Terima kasih untuk kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kau mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk kita memuliakan Tuhan juga adalah melalui pemberian kita. Tiba saatnya kita dapat memberi persepuluhan dan persembahan kita melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, atau juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat membawanya ke kantor gereja pada hari kerja. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau selalu menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih bahwa Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan untuk benih yang Kau berikan kepada kami, baik benih roti untuk kami makan maupun benih untuk kami tabur. Saatnya Tuhan kami akan menabur benih kami Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati dengan limpah pemberian kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Shalom. Senang sekali hari ini kita kembali berjumpa dan kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Bulan Juni adalah bulan keluarga. Sebulan ini kita akan bersama-sama belajar tentang keluarga. Tentu aspeknya sangat luas di dalam keluarga, tetapi kita mempelajari satu hal yang kita lihat, kita periksa, dan kita belajar secara lebih khusus. Ya. Nah, rangkaian apa yang telah kita pelajari, kita belajar tentang apa yang dikatakan oleh Paulus, hendaklah dalam hidupmu bersama, engkau menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Nah, kalau kita memiliki pikiran dan perasaan yang sehat, maka keluarga kita akan sehat. Nah, kita telah belajar bersama tentang hal keuangan minggu lalu, yaitu bagaimana sikap kita mendapatkan tantangannya ketika kita bertemu tentang uang. Tantangan sikap kita terhadap uang dinyatakan dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saya ulang. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan kita telah belajar bersama harta yang sesungguhnya itulah Yesus. Yesus bagi kita, bagi keluarga kita adalah harta yang sesungguhnya. Kalau kita setia dalam hal mamon yang tidak jujur, maka kepada kita akan dipercayakan Yesus. Dalam arti yang lain, yaitu apa yang kita lakukan terhadap uang sangat berhubungan dengan keintiman kita terhadap uang. Nah, jika kita bisa dipercaya dalam hal mamon, maka kita akan memiliki hubungan yang baik, yang intim dengan Yesus. Jika kita benar dalam hal keuangan, maka kita juga akan semakin intim, semakin dekat dengan Yesus. Nah, berarti keuangan ini merupakan aspek yang sangat penting di dalam hidup kita, juga termasuk dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, berbicara tentang kita setia terhadap hal mamon, terhadap keuangan. Ada seorang penulis yang mengingatkan kita demikian. Yaitu ada seorang penulis bernama John Maxwell berkata demikian, jika seseorang memiliki problem keuangan dalam jangka yang sangat panjang, karena seseorang, hampir semua orang pernah mengalami problem keuangan, kekurangan. Tetapi itu tidak untuk jangka waktu yang sangat panjang. Paulus pun berkata, aku tahu apa artinya kekurangan dan kelimpahan. Berarti Paulus pun pernah mengalami kekurangan, tetapi tidak dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, John Maxwell mengingatkan demikian. Jika seseorang memiliki problem keuangan dalam waktu yang sangat panjang, maka seringkali hal itu mengungkap
problem sikap, problem karakter dari orang tersebut. Ya, jadi kalau terus dalam jangka panjang mengalami problem keuangan, kekurangan dalam hal keuangan, maka itu menunjukkan ada masalah di dalam karakter. Bisa saja masalah tersebut yaitu misal orang tersebut boros. Karena boros, maka akhirnya ujung-ujungnya apa? Problem keuangan. Bisa saja dia orangnya citra dirinya buruk, minder, sehingga dia menggunakan keuangan untuk menutupi rasa mindernya yang tidak pada tempatnya. Sehingga akhirnya ujungnya problem keuangan. Atau sombong, malas, apalagi tidak bisa dipercaya, tidak jujur, pembohong, apalagi. Misal orang itu terlalu spontan, impulsif. Nah, misal contoh, begitu lihat ada diskon, langsung spontan. Apalagi dia ada kartu kredit, spontan. Maka ujung-ujungnya ngalami problem keuangan. Atau tidak bisa menunda. Nah, kita kemarin juga belajar tentang penundaan itu penting. Kita belajar tentang apa? Penundaan. Nah, orang-orang yang punya karakter yang lemah, tidak bisa menunda keinginan, seringkali ujung-ujungnya apa? Dia punya problem tentang keuangan. Tidak bisa berpikir panjang. Dia, bulan depan nantilah, tahun depan gampang, gimana nanti. Yang penting sekarang. Sehingga dia menjadi sasaran empuk dari iklan. Sasaran empuk dari tawaran-tawaran kredit dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita setia dalam hal mamon, maka hubungan kita dengan Tuhan Yesus menjadi baik. Nah, pertanyaannya, coba perhatikan. Ya, kalau kita setia dalam hal mamon, kalau kita setia, maka kita dipercayakan harta yang sesungguhnya yaitu Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah pernyataan ini juga berlaku untuk kebalikannya? Yaitu kalau kita intim dengan Yesus, kalau kita intim dengan Tuhan, maka keuangan kita juga baik. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka keuangan kita akan baik. Jika kita memiliki keintiman dengan Yesus, maka keuangan kita akan benar, akan sehat, akan baik. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Coba kita lihat hal ini lebih simpel ya. Kalau keuangan baik, maka kita akan makin intim dengan Yesus. Pertanyaannya, kalau kita intim dengan Yesus, apakah keuangan kita menjadi baik? Nah, kalau orang hatinya baik, maka keuangannya juga baik. Nah, apakah ini berlaku? Yang telah kita pelajari apa? Kalau kita bisa dipercaya dalam hal keuangan, maka kita juga dipercayakan Yesus. Atau kita punya keintiman dengan Yesus. Nah, sebaliknya kalau kita intim dengan Yesus, apakah keuangan kita akan baik? Saya jadi teringat sebuah ayat yang berkata demikian. Matius 6 ayat 21. Matius 6 ayat 21. Berkata demikian. Karena di mana hartamu berada,
di situ juga hatimu berada. Kita sering dengar ini ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, karena di mana hartamu, di situ juga hatimu. Di mana hartamu, di situ hatimu. Nah, pertanyaannya, bisakah pernyataan ini dibalik? Seperti tadi, yaitu di mana hartamu, di situ hatimu, dibalik menjadi di mana hatimu, di situ hartamu. Kira-kira gimana? Bisa? Di mana hatimu, di situ hartamu. Kalau hati kita baik, maka keuangan kita akan baik. Apakah betul? Halo? Ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita amati, kita akan melihat betapa ada orang-orang yang hatinya baik, hatinya tulus, hatinya tidak jahat, tetapi punya problem keuangan. Karena apa? Karena ada hal lain yang penting dalam keuangan selain hati kita yang baik. Selain sikap kita yang baik. Yaitu apa? Pengetahuan dan keterampilan tentang keuangan. Karena ada banyak orang yang hatinya baik, tetapi karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang keuangan, dia tetap ada dalam problem keuangan. Bukan karena dia jahat, bukan karena dia jauh dari Tuhan, tidak. Dia hatinya tulus, dia dekat dengan Tuhan, tetapi tetap mengalami problem keuangan karena dia kurang keterampilan dan pengetahuan tentang keuangan. Sehingga ayat yang tadi juga tidak berlaku sebaliknya. Di mana hartamu, di situ hatimu, tidak berlaku di mana hatimu, di situ hartamu. Tidak selalu berhubungan. Yang sebaliknya. Nah, karena itu pentingnya apa, Bapak Ibu Saudara, selain sikap hati yang baik, keluarga yang sehat, selain memiliki pikiran, selain memiliki sikap yang baik, juga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik. Nah, Amsal mengingatkan kepada kita, Amsal mengingatkan di dalam Amsal 19 ayat 2, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Nah, karena itu penting pengetahuan. Dan dalam hal ini kita khusus belajar tentang pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang keuangan. Karena itu mari kita memperlengkapi diri kita. Mari kita belajar supaya kita memiliki pengetahuan yang penting untuk hidup kita. Investasikan waktu dan sumber daya yang cukup untuk pengetahuan kita. Apalagi sekarang kehidupan memberi kepada kita kesempatan yang luas. Kehidupan memberi kesempatan kepada kita sebesar-besarnya dalam banyak hal. Karena itu mari kita belajar pengetahuan tentang keuangan.
ibu-ibu rumah tangga, gadis-gadis, bahkan pria juga, misal sekarang ini, pada belajar memasak, belajar pengetahuan tentang berdagang, pengetahuan tentang memanfaatkan media online, pengetahuan tentang teknologi praktis. Sekarang ada banyak tutorial, sekarang mulai tentang membetulkan mobil, motor, dan sebagainya. Sekarang ada banyak tutorial sehingga anak-anak muda mulai banyak yang belajar supaya tidak keluar uang kalau mengalami kesulitan, bahkan dikembangkan menjadi lebih luas lagi. Pengetahuan tentang komunikasi, karena sekarang komunikasi menjadi penting dengan banyaknya kesempatan untuk terjun di media online. Senam, olahraga, pengetahuan tentang olahraga, pengetahuan tentang senam, pengetahuan tentang make up, tentang kesehatan, dan sebagainya. Mari kita mulai memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang keuangan, maka ada beberapa hal penting yang harus kita pelajari supaya kita juga sehat di dalam keuangan. Kita bisa dipercaya dalam hal keuangan. Yang pertama, kita penting belajar tentang bagaimana cara mendapat. Bagaimana cara mendapat. Alkitab katakan pada prinsipnya secara sederhana bisa dikatakan bagaimana caranya kita mendapat, yaitu dengan bekerja. Dengan bekerja. Nah, sekarang dunia menawarkan kesempatan kerja yang bermacam-macam. Yang bisa jadi berbeda dengan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Kesempatannya terbuka luas, banyak sekali di depan. Sehingga ada anak-anak remaja, anak muda yang sudah bisa mencari uang karena mereka belajar untuk mendapatkan uang. Polanya, modelnya, strateginya sudah berubah. Nah, ayo kita belajar bagaimana kita mendapatkan uang. Ya. Ada juga uang karena kita dipercaya. Kita mendapatkan sumbangan, kita mendapatkan bantuan, dan sebagainya. Tapi secara garis besar yaitu bekerja. Ayo kita memperlengkapi diri kita supaya kita bisa bekerja dengan baik. Bekerja dengan keras, tapi juga bekerja dengan cerdas. Ingat, kehidupan menawarkan banyak kesempatan kepada kita untuk kita bisa bekerja sehingga kita bisa mendapatkan uang. Nah, kalau kita sekarang sedang punya problem keuangan, kalau kita sekarang sedang mengalami kekurangan, berarti kita perlu apa? Bagaimana caranya mendapatkan uang yang baik. Nah, ayo kita belajar. Penting sekali kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, tetapi penting juga kita punya keterampilan di dalam hal apa? Mencari uang. Kita dipercaya orang sehingga kita bisa mendapatkan uang lewat dagang, lewat pekerjaan, lewat seni, dan sebagainya. Mari kita belajar. Dunia memberi kesempatan yang luas kepada kita supaya kita bisa mendapatkan uang. Supaya kreatif, kita punya banyak ide, banyak cara kreasi di dalam mendapatkan uang. Yang kedua, selain kita penting bagaimana mendapatkan uang, yang kedua juga bagaimana kita
mengelola keuangan. Di dalam mengelola keuangan ada banyak macam. Ada banyak aspek yang harus kita pelajari supaya uang bisa kita kelola dengan baik. Ada aspek menabung. Tapi sebelum menabung ini semua biasanya kita aspek persepuluhan. Nah, setelah aspek persepuluhan, aspek untuk pelayanan, memberi bantuan, pelayanan dan sebagainya kita sisihkan. Terus yang kedua, yang berikutnya aspek untuk kebutuhan keluarga kita. Terus untuk menabung. Terus untuk pengembangan investasi. Ada banyak luas. Bagaimana kita mengelola dengan baik. Ikutilah kursus-kursus tentang bagaimana caranya mengelola uang dengan baik. Pelajarilah Alkitab. Apakah prioritas yang penting dalam keuangan kita? Supaya Tuhan memberkati pekerjaan kita dan Tuhan memberkati kita dengan hikmat di dalam mengelola keuangan kita. Kita pelajari juga bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita. Ya. Nah, bagaimana mendapat, bagaimana kita mengelola investasi dan sebagainya. Yang ketiga, tentu kita punya usaha, kita punya bisnis. Nah, ada banyak di antara kita yang kemudian juga terlibat di dalam hutang. Hutang ini tidak selamanya buruk. Nah, karena itu penting kita mengerti belajar prinsip hutang. Kapan hutang itu baik? Kapan hutang itu harus totally dihindari? Nah, bagaimana kita bisa terlepas dari hutang? Karena kalau kita akhirnya terjerat dalam hutang, nah sekarang ini ada beberapa orang yang kemudian terjebak hutang online. Akhirnya hutangnya cuma sedikit, kemudian bertambah-tambah bunganya banyak, numpuk nggak sanggup. Ada yang sampai bunuh diri, ada yang stres karena hutang online ini. Nah bagaimana caranya? Mau nggak bayar, nanti dia namanya disebarluaskan, jadi sangat dipermalukan dan sebagainya. Nah, bagaimana kita terbebas dari hutang? Karena sebagai anak Tuhan, kita harus bertanggung jawab terhadap hutang. Kita tidak memuliakan Tuhan jika kita hutang dan tidak bayar. Betul? Nah, kita penting untuk belajar, memiliki pengetahuan yang cukup. Bagaimana kita terbebas dari hutang. Dan juga tidak kalah penting, yaitu bagaimana kita mendidik anak kita tentang uang. Karena kalau anak kita tidak dididik dalam kebenaran tentang uang, maka dia akan belajar dari dunia yang tidak di dalam kebenaran tentang uang. Karena itu kita sebagai orang tua penting untuk mendidik anak kita tentang uang. Wow, kalau kita lihat bagaimana mendapat, bagaimana mengelola, bagaimana kita terbebas dari hutang, bagaimana kita mendidik anak kita tentang keuangan, betapa luasnya pengetahuan dan keterampilan tentang keuangan. Dan ini menjadi tantangan bagi kita. Mari kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Tentu pikiran dan perasaan Kristus ini termasuk dalam bidang apa? Keuangan. Karena ayat yang saya sampaikan tadi adalah perkataan Yesus. Yesus banyak mengajar tentang keuangan. Karena itu kita harus juga menaruh pikiran Kristus tentang keuangan. Sikap yang juga dipengaruhi oleh pengetahuan dan keterampilan.
Ya, sikap kita bisa baik salah satunya juga dipengaruhi oleh apa? Pengetahuan dan keterampilan kita tentang keuangan. Tuhan, kita percaya, Dia memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu supaya kita memiliki kecerdasan, kepandaian, dan keterampilan yang baik, termasuk dalam hal keuangan. Bapak Ibu Saudara, dunia sedang berubah. Karena itu mari terus menjadi orang yang siap terhadap semua keadaan yang berubah ini. Kita terus produktif, kita terus berbuah-buah juga dalam pelayanan, dan kita terus memuliakan Tuhan. Allah itu baik, Dia memberkati kita. Dia berjanji, aku datang memberi hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Karena Allah berjanji memberikan kepada hidup dalam segala kelimpahan. Mari kita tingkatkan pengetahuan dan keterampilan kita tentang uang. Sehingga kita bisa dipercaya dalam hal uang. Dan akhirnya kita memiliki keintiman yang semakin kuat bersama-sama dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan memberkati pekerjaan kita. Tuhan memberkati bisnis dan usaha kita. Tuhan memberkati keluarga kita. Sehingga keluarga kita berkecukupan dalam segala sesuatu. Dan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami memiliki Kristus dalam hidup kami. Harta sesungguhnya bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mau belajar bisa dipercaya dalam hal keuangan. Kami mau belajar meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kami. Serta karakter yang bisa dipercaya untuk keuangan kami. Sehingga kami bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi rencana-rencana-Mu untuk kabar keselamatan. Kami juga bisa menjadi berkat bagi sanak famili kami, keluarga kami, dan sebagainya. Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Dan terus kami mau belajar Tuhan untuk menjadi orang yang semakin bisa dipercaya. Dipercaya karena karakter kami. Dipercaya karena pengetahuan kami. Dipercaya karena keterampilan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, berkati juga bangsa dan negara kami. Pemerintah dan para pemimpin kami untuk memiliki takut akan Tuhan dan memerintah di dalam kebenaran. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan jemaat mari kita bangkit berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa Roh Kudus terus menyertai kita untuk hidup berkelimpahan dan menjadi berkat untuk kemuliaan namanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.